Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 12 yang beranggotakan Fadila Zulia Rahmawati dengan NIM 126405201034, Abdul Rozak dengan NIM 126405201036, dan Nafira Nuraini Muhibbah dengan NIM 126405201040 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia syariah. Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dari konsep besar ilmu manajemen dan merupakan faktor yang paling penting dan kompleks, di mana faktor manusialah yang menyebabkan sumber daya yang lain dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Urgensi sumber daya manusia ini perlu diakui oleh semua tingkatan manajemen, yang mana meskipun didukung oleh teknologi yang canggih, tanpa diimbangi dengan sumber daya manusia yang mendukung, maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Berbicara mengenai sumber daya manusia syariah, sumber daya manusia ini memiliki pola manajemen yang berbeda dengan sumber daya manusia konvensional, di mana sumber daya manusia syariah ini menekankan pada 4 sifat utama Nabi, yaitu yang pertama sidik, yang berarti jujur, amanah, yang berarti dapat dipercaya, tablik, yang berarti menyampaikan kebenaran, dan fatonah, yang berarti cerdas, yang diharapkan akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Pentingnya peningkatan kualitas SDM pada suatu organisasi atau perusahaan dapat disandarkan pada hadis Nabi yang berbunyi, apabila sebuah urusan atau pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat atau kehancuran. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM syariah adalah dengan melakukan pelatihan. Dalam SDM syariah, selain memperhatikan peningkatan profesional pekerjanya, juga perlu memperhatikan profesionalitas cara berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yang meliputi berpikir positif, berakidah benar, berakhlakul karimah, serta berpedoman pada empat sifat Nabi, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. 2. Kompensasi dan benefit syariah. Kompensasi dapat dipahami sebagai balas jasa yang diberikan organisasi atau perusahaan kepada pekerja atas kinerja yang telah dilakukan. Kompensasi terdiri dari 2 jenis, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung adalah kompensasi yang langsung diberikan kepada pekerja dan biasanya berbentuk uang, seperti gaji, upah, bonus, dan insentif. Sedangkan kompensasi tidak langsung merupakan kebalikan dari kompensasi langsung, yaitu balas jasa yang tidak diberikan secara langsung, bisa berupa imbalan yang ditunda, atau disimpan, atau dilupakan dalam bentuk lain. Bentuk-bentuk kompetensi yang pertama, upah atau gaji. Biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. Semakin lama kerjanya, semakin banyak bayarannya. Yang kedua, insentif merupakan tambahan-tambahan gaji di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan organisasi. Yang ketiga, tunjangan atau benefit seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan liburan-liburan yang ditanggung perusahaan. Dan yang keempat, fasilitas adalah kenikmatan atau fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, dan tempat parkir khusus. Benefit syariah dapat berupa tunjangan akikoh, yaitu berupa uang kepada pekerja perusahaan yang istrinya baru melahirkan guna membeli kambing untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Yang kedua, tunjangan pernikahan. Bagi pekerja perusahaan yang akan menikah, perusahaan hendaknya memberi tunjangan guna membantu para karyawan melaksanakan sunnah Nabi tersebut. Yang ketiga, haji dan umroh. Perusahaan memberi kesempatan bagi karyawan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, baik berupa waktu maupun bantuan keuangan. Yang keempat, cuti iktikaf.
karyawan diberi cuti iktikaf setiap 3 tahun sekali selama 10 terakhir di bulan Ramadan. Ibadah ini dimaksudkan untuk bermunajat dan bertakarub dengan memfokuskan aktivitas hanya kepada Allah. Yang kelima, pinjaman tanpa bagi hasil. Perusahaan memberikan bantuan pinjaman ringan tanpa bagi hasil kepada karyawan yang membutuhkan untuk keperluan mendesak, yaitu untuk biaya pendidikan karyawan anak karyawan, perbaikan rumah yang rusak, dan biaya kesehatan keluarga karyawan. Yang ke-6, perusahaan al-khairat. Perusahaan memberikan fasilitas tunjangan kematian dan kecelakaan bagi karyawan dengan manfaat besar. Fasilitas tersebut di luar jaminan sosial tenaga kerja. Yang ke-7, benefit kesehatan yang baik dan fleksibel. Yang ke-8, penambahan cuti cuma-cuma sehari sebelum dan sesudah hari raya. Penambahan cuti ini dimaksud agar karyawan dan keluarga dapat merayakan Idul Fitri dengan khusyuk dan lebih leluasa bersilaturahmi. Dan yang terakhir, pembayaran gaji tepat waktu. Pembayaran gaji karyawan hendaknya selalu dilakukan tepat waktu, sesuai hadis Nabi. Bayarlah upah karyawan sebelum kering keringatnya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah dan